Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan saya dan selamat datang bagi yang baru bergabung. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang sangat penting ini, izinkan saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar di rumah. Pernahkah Anda merasa bahwa menunggu itu terasa lebih lama dari biasanya? Terutama ketika yang dinantikan adalah sesuatu yang sangat berarti. Biarkan pertanyaan itu mengendap sejenak. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah penantian panjang yang akhirnya menemui titik terang. Bukan sekadar kabar burung, bukan isu tanpa ujung pangkal, dan bukan pula janji yang menguap begitu saja. Ini tentang hak. Pernahkah Anda membayangkan setelah puluhan tahun mengabdi, tiba-tiba muncul kabar yang membuat hati kembali bersemangat? Kabar tentang kenaikan gaji dan rapel pensiun yang sudah lama dinanti. Tapi kemudian muncul pertanyaan yang mengganggu. Kapan sih sebenarnya cair? Pertanyaan ini diajukan dengan nada penasaran, seolah-olah sedang berbicara dengan diri sendiri. Bapak, Ibu yang saya hormati dan muliakan, saya ingin Anda semua membayangkan sesuatu. Bayangkan jika uang yang selama ini menjadi hak Anda, yang sudah diperhitungkan dengan cermat oleh negara, tiba-tiba masuk ke rekening Anda hari ini, rasanya bagaimana? Lega, bahagia, atau malah bingung mau diapakan? Sebelum kita terlalu jauh berkayal, mari kita pijak dulu realita yang ada. Karena seringki kabar baik justru memicu dua hal, harapan besar dan kecemasan baru. Bagian satu, ketika harapan dan realita berbenturan, menjadi pensiunan itu tidak mudah. Saya ulangi, tidak mudah. Banyak orang di luar sana yang membayangkan masa pensiun sebagai masa liburan panjang. Duduk santai, di teras, minum kopi, bercanda dengan cucu. Tidak ada target kantor, tidak ada rapat yang membosankan, tidak ada macet di pagi hari. Kedengarannya indah, bukan. Tapi bagi yang benar-benar menjalaninya, ini adalah masa transisi paling berat dalam hidup. Selama puluhan tahun Bapak dan Ibu punya ritme. Bangun pagi dengan tujuan yang jelas. Ada seragam yang disetrika dengan bangga. Ada meja kerja yang menjadi saksi bisu pengabdian. Ada rekan kerja yang menjadi tempat berkeluh kesah. Ada atasan yang memberi arahan. Ada struktur. Lalu suatu hari semuanya berhenti. Tidak ada lagi apel pagi. Tidak ada lagi rapat koordinasi. Yang tersisa hanyalah rumah yang kadang terasa terlalu sunyi dan rekening yang menunggu nomina bulanan masuk. Dan di titik itulah kabar tentang kenaikan gaji dan rapel datang seperti oase di tengah padang pasir. Hati yang mulai kering karena rutinitas yang hilang kembali basah oleh harapan. Alhamdulillah mungkin ini jawabannya gumam sebagian orang. Tapi bulan berganti bulan. Ada yang masih menerima nominal yang sama, ada yang mulai bertanya-tanya apakah kabar ini benar atau hanya gimmick politik, tanyakan pada audiens. Pernahkah Anda merasakan kegelisahan seperti ini? Menunggu sesuatu yang sudah dijanjikan tapi tak kunjung tiba. Berhenti sejenak seolah mendengar jawaban. Saya ingin Bapak dan Ibu semua tenang. Tarik napas. Buang semua prasangka buruk. Karena hari ini saya akan mengupas tuntas semuanya. Bukan berdasarkan spekulasi, bukan berdasarkan berita yang belum jelas sumbernya, tapi berdasarkan fakta dan logika birokrasi yang sebenarnya. Bagian 2, mengapa prosesnya terasa lambat? Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Pak, Bu, kenapa sih lama banget? Kenapa tetangga saya sudah dapat? Saya belum. Apa negara pilih kasih? Jawabannya singkat. Bukan karena pilih kasih, dan bukan karena negara tidak punya uang. Bayangkan ini, negara kita luas. Dari Sabang sampai Merauke, ada jutaan pensiunan yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Setiap pensiunan memiliki data yang berbeda. Pangkat terakhir, masa kerja, golongan, status perkawinan, bahkan ejaan nama di KTP. Nah, ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan gaji dan membayar rapel, itu bukan berarti besok pagi semua rekening langsung kebanjiran dana. Ada proses yang harus dilalui. Dan proses ini tidak bisa dilewati begitu saja. Apa saja prosesnya? Pertama, verifikasi dan validasi data. Ini adalah tahap paling krusial. Negara harus memastikan bahwa dana yang ditransfer benar-benar masuk ke rekening orang yang berhak. Bukan ke rekening orang yang sudah meninggal dunia tanpa sepengetahuan sistem. Bukan ke rekening yang sudah lama tidak aktif. Bukan ke rekening dengan nama yang salah eja. Coba bayangkan jika ada satu saja data yang keliru, dampaknya bisa panjang, uang bisa tersangkut atau lebih parah, masuk ke pihak yang tidak berhak. Makanya negara lebih memilih proses yang lambat tapi aman, daripada cepat tapi berantakan. Kedua, sinkronisasi sistem. Setiap lembaga punya sistemnya masing-masing, ada data dari BKN, ada data dari Kementerian Keuangan, ada data dari PT Taspen, ada data dari PT Asabri, ada data dari bank penyalur. Semua sistem ini harus sinkron, harus cocok satu sama lain. Jika di BKN nama Bapak Ahmad, tapi di bank penyalur nama Bapak Ahmad, sistem akan membaca ini sebagai anomali. Sistem akan menahan pencairan sampai ada klarifikasi. Hal sepele seperti ini bisa menyebabkan penundaan berminggu-minggu. Ketiga, skala prioritas pencairan. Dalam birokrasi keuangan negara, pencairan dana itu bertahap. Ada klasterisasi.
Mungkin hari ini prioritas untuk pensiunan di Pulau Jawa, besok untuk pensiunan di Sumatera, lusa untuk pensiunan di Kalimantan. Bukan karena pilih kasih, tapi karena kapasitas sistem dan sumber daya manusia yang memprosesnya terbatas. Jadi jika tetangga Bapak sudah dapat sementara Bapak belum, jangan langsung curiga. Mungkin hanya karena perbedaan waktu proses dana Bapak tidak hilang, hanya sedang dalam antreis untuk audiens. Sistem akan menahan pencairan sampai ada klarifikasi. Hal sepele seperti ini bisa menyebabkan penundaan berminggu-minggu. Ketiga, skala prioritas pencairan. Dalam birokrasi keuangan negara, pencairan dana itu bertahap ada klasterisasi. Mungkin hari ini prioritas untuk pensiunan di Pulau Jawa, besok untuk pensiunan di Sumatera, lusa untuk pensiunan di Kalimantan, bukan karena pilih kasih, tapi karena kapasitas sistem dan sumber daya manusia yang memprosesnya terbatas. Jadi jika tetangga Bapak sudah dapat, sementara Bapak belum, jangan langsung curiga. Mungkin hanya karena perbedaan waktu, proses dana Bapak tidak hilang, hanya sedang dalam antre. Pertanyaan retoris untuk audiens. Apakah dengan penjelasan ini, hati Bapak dan Ibu mulai sedikit lega atau masih ada ganjalan yang mengganggu? Bagian 3, waspada penipuan. Ini yang harus dihindari. Nah, ini bagian yang tidak kalah penting. Di setiap kabar baik tentang pencairan dana, selalu ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang mencoba mengambil keuntungan. Mereka ini lihai, mereka tahu bahwa pensiunan adalah kelompok yang menantikan kepastian. Modus operandinya semakin canggih. Mereka bisa menghubungi Bapak dan Ibu melalui telepon, SMS, atau bahkan WhatsApp dengan menggunakan logo-logo lembaga resmi. Nama dan nomor induk Bapak dan Ibu bisa saja sudah mereka kantongi. Ini yang membuat korbannya sering percaya. Mereka akan berkata dengan bahasa yang sangat formal, "Selamat siang Bapak Ibu, kami dari kantor pusat menginformasikan bahwa rapel Bapak, Ibu sudah siap dicairkan. Namun untuk proses pencairannya diperlukan biaya administrasi sebesar 159.000. Silakan transfer ke rekening berikut atau modus lainnya. Kami perlu melakukan verifikasi data. Mohon berikan nomor PIN ATM dan kode OTP yang baru saja dikirim ke ponsel Bapak Ibu. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah penipuan lembaga resmi seperti Taspen, Asabri, Kementerian Keuangan atau bank manapun. Tidak pernah meminta data rahasia seperti PIN ATM, nomor CVV atau kode OTP. Mereka juga tidak pernah meminta transfer biaya administrasi untuk mencairkan hak. Jika ada yang meminta hal-hal seperti itu, langsung tutup telepon. Jangan dilayani, jangan panik, jangan terpancing. Lalu apa yang harus dilakukan jika ragu? Datang langsung ke kantor cabang terdekat, tanyakan kepada petugas yang jelas identitasnya. Lebih baik repot sedikit di awal daripada kehilangan semua dana di kemudian hari. Ajakan interaktif. Bapak Ibu, jika ada pengalaman dengan modus penipuan seperti ini, silakan tulis di kolom komentar. Ini akan menjadi peringatan bagi yang lain agar tidak menjadi korban berikutnya. Bagian 4, pertanyaan yang sering membingungkan. Sekarang mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan spesifik yang sering membuat bingung. 1. Mengapa nominal rapel saya berbeda dengan teman saya, padahal pensiun di tahun yang sama? Jawabannya karena setiap orang adalah unik. Rapel dihitung berdasarkan banyak komponen gaji pokok terakhir, pangkat, golongan, masa kerja, dan tunjangan keluarga yang melekat. Masa kerja Bapak 35 tahun, sementara teman Bapak 32 tahun pasti berbeda. Pangkat terakhir Bapak Iva, teman Bapak Kaifi pasti berbeda. Jumlah anak yang masih menjadi tanggungan juga bisa berbeda. Semua ini masuk ke dalam rumus perhitungan yang objektif. Jangan jadikan perbedaan nominal sebagai sumber iri hati. Itu adalah hak masing-masing yang sudah dihitung berdasarkan data masing-masing. Iri hati hanya akan mengganggu ketenangan batin dan itu tidak baik untuk kesehatan di usia pensiun. 2. Apa itu autentikasi data berkala dan mengapa harus dilakukan? Ini sering dianggap merepotkan, padahal ini untuk melindungi Bapak dan Ibu sendiri. Autentikasi berkala adalah proses memastikan 3 hal. Penerima manfaat masih hidup dan berhak, rekening yang digunakan masih aktif. Data kependudukan terbaru sudah sesuai. Jika Bapak dan Ibu tidak melakukan autentikasi, sistem akan membaca status sebagai belum terverifikasi. Akibatnya, dana bisa tertahan. Jadi, tolong dibantu oleh anak atau cucu jika kesulitan. Pastikan proses ini dilakukan sesuai jadwal. 3. Apakah rapel bisa dipotong? Secara prinsip, rapel adalah hak penuh. Namun ada potongan yang sah secara hukum seperti pajak penghasilan PPH sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini bukan pemotongan liar, tapi kewajiban kepada negara. Cicilan kredit. Jika Bapak dan Ibu memiliki pinjaman di bank yang proses pembayarannya melalui mekanisme autodebit dari rekening pensiun, maka potongan akan tetap berjalan. Itu adalah kewajiban yang sudah disepakati sebelumnya. Jika ada potongan di luar itu,
Segera klarifikasi ke bank penyalur. Bagian 5. Setelah dana masuk, jangan euforia. Ini adalah bagian paling krusial dari seluruh pembahasan kita hari ini. Saat dana rapel benar-benar masuk dan saldo rekening bertambah. Perasaan lega dan bahagia itu wajar. Tapi disinilah bahaya terbesar mengintai euforia. Euforia bisa membuat kita buta. Euforia bisa membuat pengeluaran tidak terkendali. Ingat, rapel ini bukan uang gratisan, bukan hadiah dari langit. Ini adalah hak yang tertunda. Artinya uang ini sedari awal sudah menjadi bagian dari hak Bapak dan Ibu. Jadi perlakukanlah dengan bijak seperti Anda memperlakukan gaji bulanan dulu. Langkah bijak mengelola rapel prioritas utama kesehatan. Di usia pensiun kesehatan adalah segalanya. Jika ada pemeriksaan medis yang tertunda, jadwalkan sekarang. Jika ada obat rutin yang harganya mahal, pastikan stoknya aman. Jika ada keluhan kesehatan yang selama ini diabaikan, segera periksakan. Kesehatan yang terjaga adalah investasi jangka panjang yang tak ternilai. Prioritas kedua, kebutuhan pokok dan perbaikan mendesak. Apakah ada tagihan listrik yang menunggak? Apakah ada atap rumah yang bocor? Apakah ada perabotan rumah tangga yang sudah tidak layak pakai dan sangat mengganggu kenyamanan? Selesaikan dulu hal-hal yang berkaitan dengan kestabilan hidup sehari-hari. Prioritas ketiga, dana darurat. Sisihkan sebagian untuk dana darurat. Hidup di masa pensiun penuh dengan ketidakpastian, terutama soal kesehatan. Memiliki dana darurat akan membuat tidur lebih nyenyak. Yang harus dihindari investasi cepat kaya. Hati-hati dengan tawaran investasi yang menggiurkan, janji keuntungan 20% per bulan tanpa risiko. Garansi balik modal, itu adalah ciri-ciri penipuan berkedok investasi. Di usia pensiun, toleransi terhadap risiko harus sangat rendah. Jangan tergoda. Lebih baik uang aman di bank daripada raib di bawah kabar. Pertanyaan reflektif, Bapak, Ibu, pernahkah Anda mendapatkan tawaran investasi seperti itu? Jika ya, bagaimana respons? Bagian 6, menghadapi tekanan sosial dan keluarga. Ini adalah sisi lain yang jarang dibicarakan. Ketika orang tahu bahwa dana rapel sudah cair, seringkali muncul berbagai permintaan. Anak minta modal usaha, cucu minta dibelikan ini itu, keponakan datang dengan wajah memelas, saudara jauh tiba-tiba rajin berkunjung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, belajarlah untuk berkata tidak. Menolak bukan berarti tidak sayang. Menolak bukan berarti pelit. Menolak adalah bentuk menjaga keamanan finansial diri sendiri. Ingat, pensiun adalah masa di mana sumber penghasilan sudah terbatas. Tidak ada lagi pemasukan tambahan dari kerja lembur atau proyek. Jika ingin membantu, bantulah dalam batas kemampuan yang jelas. Buatlah kesepakatan yang transparan, terutama jika itu berupa pinjaman. Jangan sampai demi menjaga perasaan orang lain, Bapak dan Ibu justru kehilangan pegangan hidup di masa tua. Komunikasi yang jelas adalah kunci. Bicarakan dengan keluarga tentang kondisi keuangan secara terbuka. Sampaikan bahwa rapel ini adalah hak yang tertunda dan harus digunakan untuk menjamin kesejahteraan bersama di masa pensiun. Jika ada anak yang ingin meminjam, minta mereka membuat perencanaan pengembalian yang realistis. Jangan hanya berdasarkan saya janji akan bayar. Bagian 7, menjaga ketenangan di masa purna bakti. Pada akhirnya semua ini bermuara pada satu hal, ketenangan. Masa pensiun seharusnya menjadi masa paling tenang dalam hidup. Masa menikmati hasil jerih payah. Masa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Masa menghabiskan waktu dengan orang-orang tercinta tanpa beban pikiran. Jangan biarkan urusan administrasi dan nominal mengganggu ketenangan itu. Percayakan pada proses. Negara memiliki mekanisme untuk memastikan hak-hak pensiunan terpenuhi. Mungkin lambat tapi pasti. Ingatlah, selalu hak tidak hilang, hanya mungkin tertunda oleh proses administrasi. Kewaspadaan adalah perlindungan. Jaga data pribadi, jauhi penipuan. Keluarga adalah kekuatan, bukan beban. Libatkan mereka dalam diskusi keuangan yang sehat. Kesehatan adalah prioritas baik kesehatan fisik maupun mental. Bapak, Ibu sekalian, perjalanan pengabdian Bapak dan Ibu selama puluhan tahun adalah sesuatu yang sangat berharga. Negara hadir melalui kebijakan ini untuk memastikan bahwa di masa purna bakti Bapak dan Ibu dapat hidup dengan layak dan bermartabat. Semoga penjelasan yang panjang lebar ini dapat membuka pikiran, menenangkan hati, dan memberikan panduan yang bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Saya akan berusaha hadir untuk memberikan jawaban sesuai dengan kapasitas dan informasi yang saya miliki. Mari kita doakan bersama, semoga semua proses pencairan berjalan lancar, semoga hak-hak kita semua dapat terpenuhi dengan baik, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan di sisa usia ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Bapak, Ibu yang saya hormati, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak kita semua masuk lebih dalam lagi. Kita perlu memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan rapel ini.
Karena seringki ketika sesuatu tidak dipahami dengan baik, ia bisa menjadi sumber kecemasan. Secara bahasa, rapel adalah singkatan dari rincian pembayaran lampau atau rapat pelunasan. Tapi secara makna, rapel adalah pengakuan. Pengakuan bahwa ada hak yang sempat tertunda dan kini dilunasi. Saya ingin Bapak dan Ibu membayangkan sesuatu. Bayangkan Anda bekerja keras selama sebulan penuh, lalu pada saat mengambil gaji ternyata yang diberikan hanya setengahnya. Pihak kantor berkata, maaf, sisanya akan diberikan bulan depan. Lalu bulan depan tiba dan Anda menerima 2 kali lipat gaji biasa. Nah, yang diterima di bulan kedua itu adalah gaji pokok bulan berjalan, ditambah rapel dari bulan sebelumnya, rapel pensiun. Persis seperti itu. Ya, ini adalah selisih antara gaji yang seharusnya diterima dengan gaji yang sudah diterima sejak tanggal berlakunya kebijakan kenaikan gaji. Misalnya kebijakan kenaikan gaji berlaku mulai 1 Januari, SK pensiun baru turun, dan diproses di bulan Maret. Maka di bulan Maret, Bapak dan Ibu akan menerima gaji Maret yang baru, plus rapel untuk bulan Januari, plus rapel untuk bulan Februari. Jadi rapel bukan uang ajaib, bukan bonus dari langit. Ia adalah hak yang memang sudah menjadi milik Bapak dan Ibu sejak tanggal kebijakan itu ditetapkan. Pertanyaan untuk audiens, apakah sekarang Bapak dan Ibu lebih paham tentang asal-usul rapel ini? Apakah penjelasan ini membantu meredakan kegelisahan? Bagian 9 mitos dan fakta seputar rapel pensiun. Di era digital ini, informasi beredar sangat cepat. Sayangnya tidak semua informasi itu benar. Banyak mitos yang justru membuat pensiunan cemas. Mari kita bedah satu persatu. Mitos 1, rapel hanya untuk pensiunan golongan tinggi. Fakta salah besar, rapel diberikan kepada semua pensiunan yang berhak tanpa memandang golongan. Baik pensiunan golongan IS, Duapu, Didi maupun IV semuanya mendapatkan hak yang sama berdasarkan perhitungan masing-masing. Memang nominalnya berbeda karena gaji pokoknya berbeda, tapi prinsipnya semua dapat. Mitos 2, harus bayar biaya administrasi untuk mencairkan rapel. Fakta ini penipuan. Saya ulangi dengan lantang, tidak ada biaya administrasi untuk mencairkan rapel. Rapel adalah hak, negara tidak akan meminta uang sebesar pun untuk memberikan hak kepada warganya. Jika ada pihak yang meminta biaya administrasi, potong sana-sini, itu adalah modus penipuan. Laporkan. Mitos 3, pencairan rapel bisa dipercepat kalau punya kenalan di dalam. Fakta tidak ada istilah dipercepat. Proses pencairan rapel dilakukan secara sistemik dan terkomputerisasi. Tidak ada intervensi manual yang bisa mempercepat proses atas nama siapapun. Jika ada yang mengaku bisa mempercepat dengan imbalan tertentu, itu adalah penipu. Jangan percaya. Sistem akan memproses secara bertahap dan berurutan. Mitos 4. Kalau pensiunan sudah meninggal, hak rapelnya hangus. Fakta tidak hangus. Hak pensiun termasuk rapel adalah hak yang dapat diwariskan. Jika pensiunan meninggal dunia sebelum rapel dicairkan, maka ahli waris yang sah, janda, duda, atau anak berhak menerima dana tersebut. Prosesnya memang sedikit lebih rumit karena memerlukan dokumen waris, tetapi haknya tetap ada, tidak hilang. Mitos 5, rapel bisa diambil tunai di kantor pos. Fakta bergantung sistem pencairan. Saat ini sebagian besar pensiunan sudah menggunakan sistem pembayaran melalui bank, taspen, asabri, dananya masuk ke rekening. Namun untuk beberapa daerah terpencil yang belum terjangkau perbankan, masih ada mekanisme melalui kantor pos. Tapi prinsipnya dana tetap akan disalurkan melalui jalur resmi yang sudah ditentukan, bukan bisa diambil tunai di sembarang kantor pos tanpa prosedur. Pertanyaan interaktif Bapak, Ibu, dari 5 mitos di atas, mana yang paling sering Bapak dan Ibu dengar di lingkungan sekitar? Tulis nomornya di kolom komentar. Bagian 10, psikologi menanti. Mengapa hati mudah gelisah? Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat terasa, yaitu psikologi menanti. Mengapa menunggu itu terasa begitu menyiksa? Mengapa ketika kabar baik sudah diumumkan, tapi realisasinya lambat, justru kecemasan yang muncul bukan kebahagiaan? Para ahli psikologi menyebut fenomena ini sebagai anticipatory anxiety atau kecemasan antisipatif. Ini adalah kondisi di mana kita terlalu fokus pada hasil di masa depan sehingga melupakan proses di masa sekarang. Kita membayangkan skenario terbaik, tapi juga diam-diam membayangkan skenario terburuk. Bagaimana kalau ternyata tidak jadi cair? Bagaimana kalau ada kesalahan data? Bagaimana kalau tetangga dapat lebih besar dari saya? Pikiran-pikiran ini, jika dibiarkan, akan menjadi racun yang menggerogoti ketenangan jiwa. Stres muncul, tekanan darah naik, tidur tidak nyenyak. Padahal yang dipermasalahkan belum tentu terjadi. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Pertama, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Bapak dan Ibu tidak bisa mengendalikan kecepatan birokrasi, tapi Bapak dan Ibu bisa mengendalikan kesiapan data diri. Pastikan data KTP, KK, dan buku tabungan sudah sesuai.
Pastikan proses autentikasi berkala sudah dilakukan. Itu saja. Setelah itu, serahkan sisanya kepada sistem. Urusan di luar kendali kita jangan dipikul sendirian. Kedua, alihkan perhatian pada aktivitas positif. Jangan habiskan waktu hanya untuk mengecek saldo berkali-kali dalam sehari. Itu tidak akan mempercepat datangnya uang. Gunakan waktu untuk kegiatan yang menyenangkan. Berkebun, memancing, mengaji, atau sekadar bermain dengan cucu. Dengan mengalihkan perhatian, waktu terasa lebih cepat berlalu. Ketiga, bangun jaringan sosial yang sehat. Bergabunglah dengan komunitas pensiunan yang positif. Hindari grup percakapan yang isinya hanya gosip dan spekulasi liar. Carilah grup yang saling menguatkan, berbagi informasi resmi, dan saling mendoakan pertanyaan reflektif. Bapak, Ibu, apa kegiatan yang paling Bapak dan Ibu sukai untuk mengalihkan pikiran dari rasa gelisah? Mari berbagi di kolom komentar. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Bagian 11, panduan langkah demi langkah jika dana belum juga masuk. Oke, kita sudah berbicara banyak soal teori dan psikologi. Sekarang mari masuk ke ranah praktis. Ini adalah panduan langkah demi langkah yang bisa Bapak dan Ibu lakukan jika setelah jangka waktu yang wajar dana rapel belum juga masuk ke rekening. Langkah 1, jangan panik, tarik napas. Ini adalah langkah pertama dan terpenting. Panik hanya akan membuat pikiran kacau dan mengambil keputusan salah. Tenangkan diri, yakinlah bahwa dana tidak hilang, hanya mungkin tertunda. Langkah 2, periksa kembali data diri, cek buku tabungan. Pastikan nama dan nomor induk sesuai dengan data di KTP. Jika ada perbedaan ejaan sekecil apapun, itu bisa menjadi penyebab penundaan. Langkah 3, pastikan autentikasi berkala sudah dilakukan. Ingat soal autentikasi yang kita bahas sebelumnya, ini sering menjadi biang keladi penundaan. Jika Bapak dan Ibu lupa atau belum melakukannya, segera lakukan sekarang juga. Minta bantuan anak atau cucu jika perlu. Langkah 4, cek melalui aplikasi resmi. Saat ini Taspen dan Asabri memiliki aplikasi resmi yang bisa diunduh di ponsel. Melalui aplikasi ini, Bapak dan Ibu bisa mengecek status pencairan secara mandiri. Ini lebih cepat dan akurat daripada bertanya-tanya pada tetangga. Langkah 5, jika ragu datang langsung ke kantor cabang. Jika semua langkah di atas sudah dilakukan tapi masih belum jelas, datanglah ke kantor cabang Taspen Asabri atau bank penyalur terdekat. Bawa dokumen-dokumen penting, KTP, kartu peserta, buku tabungan. Tanyakan dengan sopan kepada petugas, minta penjelasan status data Bapak dan Ibu. Ingat, jangan pernah menggunakan jasa calo atau perantara yang mengaku bisa membantu mengurus. Semua proses bisa diurus sendiri dengan gratis. Ajakan aksikan. Mungkin prosesnya lambat, mungkin nominalnya tidak sebesar yang dibayangkan. Tapi yakinlah di balik setiap proses yang panjang ada hikmah yang bisa dipetik. Mungkin dengan lambatnya proses kita dilatih untuk bersabar. Mungkin dengan nominal yang terbatas kita dilatih untuk lebih bijak mengelola rezeki. Kedua, ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.